Menilai. Sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Husnul Hajimah. Saya akan menjelaskan belajar tentang menilai. Apa itu menilai? Menilai adalah uji statistik non parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok independen. Uji ini digunakan sebagai alternatif uji tes dua sampel independen ketika yang pertama data tidak berdistribusi normal, yang kedua data berskala ordinal, yang ketiga ukuran sampel kecil. Selanjutnya, kapan metode ini digunakan? Metode ini digunakan jika sampel terdiri dari dua kelompok yang berbeda, data berskala ordinal, interval atau rasio. Data tidak memenuhi asumsi uji parametrik. Selanjutnya, hipotesis. Tidak ada perbedaan antara kedua kelompok dan satu ada perbedaan antara kedua kelompok. Rumusan Menilai. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus Menilai. Rumus 1 sama dengan N1 kali N2 tambah N1 dikali 10 N1 tambah 1 dibagi 2 dikurang N1. Rumus yang kedua itu U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali dalam kurung N2 tambah 1 dibagi 2 kurang N2. Keterangannya itu N1 dan N2 itu jumlah sampel dan R1 dan R2 itu jumlah ranking. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan pencapaian siswa dalam suatu tes di mana proses pembelajarannya diberi kritik dan diberi pujian. Oleh karena itu, ia mengambil sampel sebanyak 8 orang siswa untuk diberikan kritik dalam setiap proses pembelajarannya, serta mengambil 9 orang siswa untuk diberikan pujian dalam setiap proses pembelajarannya. Perlakuan terhadap kedua kelompok dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, kedua kelompok diberikan tes yang sama. Adapun skor yang diperoleh oleh kedua kelompok sampel adalah sebagai berikut. Pada kelompok kritik ditandai oleh variabel X, yaitu sampelnya yaitu minus 3, minus 2, 0, 0, 2, 5, 7, dan 9. Sedangkan perlakuan pujian ditandai oleh variabel Y. Pujian yang sampelnya bernilai 0, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 19, dan 21. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang itu, langkah pertama, rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis A, hipotesis 0, yaitu Nx sama dengan Ny, yang artinya pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik sama dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Kemudian hipotesis
1 NX tidak sama dengan NY, yang artinya pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan ujian. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita menyusun semua sampel yang ada, kemudian diberi peringkat. Susunannya itu dimulai dari yang paling kecil. Min 3, min 2, 0, 0, 0, 2, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 19, dan 21. Kemudian setelah kita menyusun semuanya seperti ini, yang dimulai dari terkecil, kita berikan peringkat. Peringkatnya pun juga dimulai dari yang terkecil. Peringkat pertama, peringkat kedua. Nah, jika terdapat seperti ini, yang terdapat sampel yang sama, cara kerja untuk menentukan peringkatnya adalah seperti berikut. Untuk menentukan rata-rata peringkatnya, iya na dapat Ji. Jangan kau mundur lagi lah. Nah mentok mini. cara kerja untuk menentukan rata-rata peringkatnya adalah seperti berikut. Untuk peringkat 0, karena di sini 0 terdapat 3 sampel. Nah, kita melihat dari posisi sampelnya, dia berada pada urutan keberapa? Urutan pertama, urutan kedua, 3, 4, 5. Nah, sampel 0 ini terdapat pada urutan ketiga, 4, dan 5. Nah, cara kerja untuk mencari rata-rata peringkatnya seperti ini. 3 tambah 4 tambah 5. Nah, kita menentukan pada posisi sampelnya berada. Pada posisi sampelnya 3, 4, 5. Nah, kita mencari di situ dengan menetapkan pada posisinya. Kemudian kita membagi dengan berapa sampel yang sama. Karena di sini sampel 0 ada 3, jadi kita bagi dengan 3. Yang hasilnya adalah 4. Jadi kita menentukan peringkat 03 ini adalah pada peringkat keempat. 4, 4, 4. Nah, begitupun dengan sampel 2 ini. Cara kerja seperti itu. Yang dimana hasilnya adalah 6,5. Jadi sampel 2 ini berada pada peringkat 6,5. Nah, setelah itu, untuk menentukan peringkat selanjutnya adalah yang mengikut pada posisinya masing-masing. Sini peringkat ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seperti ini cara untuk menentukan peringkatnya. Nah, kemudian kita masuk pada langkah ke-6, yaitu mencari nilai U tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Karena pengujiannya dua pihak, maka yang digunakan adalah alfa dibagi 2, yaitu 0,05 dibagi dengan 2 hasilnya 0,025. Nah, nilai U tabel dengan alfa 0,225 yang dimana X sama dengan 8 adalah
yang berkorespondensi dengan U, di mana A-nya adalah 0,025 dan X-nya adalah 8, kemudian F-nya 9 adalah 51 sampai dengan 93. Seperti yang tertera pada tabel berikut. Kemudian kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu menentukan keputusan uji jika menggunakan kriteria U. Hipotesis nol ditolak jika nilai U itu kurang dari atau sama dengan U tabel, yang dimana U hitung ini berjumlah 14,5 dan U tabel berjumlah 15, yang artinya hipotesis nol ditolak. Kemudian kita masuk pada menentukan uji keputusan jika menggunakan sigma Rx. Untuk karena uji kedua pihak, hipotesis nol ditolak jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor U dan atau sigma Rx sama dengan atau melampaui nomor atas. Untuk menolak hipotesis nol, sigma Rx harus memiliki nilai yang sama atau di bawah 51, atau sigma Rx harus memiliki nilai yang sama atau di bawah atau di atas nilai 93. Nah, karena nilai sigma Rx ini berjumlah 50,5, maka hipotesis nol ditolak. Kesimpulannya, pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan ujian. Karena nilai sigma Rx rendah mengindikasikan bahwa pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan ujian lebih baik daripada siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.